Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Azahra, NIM 2101020080 dari Akuntansi A2 semester 3. Ingin membahas mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya dengan materi manajemen perbankan dengan dosen Pak Ariski Andrinaldo. Langkah pertama, konsep manajemen perbankan. Langkah pertama yang dilakukan oleh top manajemen bank, yaitu para anggota direksi bersama-sama dengan komisaris, adalah menyusun ramalan bisnis dengan melihat kondisi internal dan eksternal. Kondisi internal yang perlu dilihat dalam konsep manajemen bank dan guna perumusan pendapatan dan biaya, sedangkan kondisi eksternal yang perlu ditelaah adalah peraturan yang berlaku, situasi moneter lokal dan nasional, kondisi perdagangan, situasi moneter dan perdagangan internasional. Secara ringkas, ada dua macam kebijaksanaan bank yang perlu diperhatikan dengan sungguh-sungguh, yaitu 1. Kebijaksanaan yang dirumuskan sesudah pertimbangan-pertimbangan matang terhadap konsekuensi dari semua pilihan yang tersedia. 2. Kebijaksanaan yang timbul dari tindakan tunggal atau berulang-ulang. A. Perencanaan dan pengembangan organisasi. Suatu langkah utama untuk mencapai tujuan organisasi untuk menunaikan kewajiban dan tanggung jawab adalah perencanaan organisasi dan pengembangannya. Pada dasarnya, perencanaan organisasi dan pengembangannya adalah pembagian kerja, division of work, logis, penetapan garis wewenang yang jelas, pengukuran pelaksanaan prestasi bagi bank-bank yang telah berjalan, dapat dilakukan regionalisasi guna penyesuaian organisasi pada kebutuhan bisnis masa kini. A. Perencanaan dan pengembangan organisasi. 1. Pengelompokan fungsi-fungsi. 2. Pelimpahan tanggung jawab. 3. Garis wewenang. 4. Lingkup pengawasan. 5. Hubungan staf dan garis. 6. Fleksibilitas struktur organisasi. 7. Spesifikasi dan prosedur. B. Staffing dan manajemen skill. Staffing merupakan fungsi yang hampir sama dengan organizing atau pengorganisasian, di mana pada intinya fungsi ini bertujuan untuk menetapkan sumber daya perusahaan ini di tempat yang paling tepat sesuai dengan bidang ahliannya. Namun, pada fungsi staffing tidak hanya masalah tentang kerja saja, melainkan seluruh sumber daya dalam perusahaan tersebut, termasuk peralatan, inventaris, maupun sumber daya lainnya. Fungsi staffing ini sangat penting dilakukan karena terkadang satu atau dua divisi lainnya di dalam perusahaan mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga fungsi manajemen pengelolaan perusahaan ini sangat perlu dilaksanakan. B. Manajemen skill. Manajemen skill adalah kemampuan untuk mengorganisir, memimpin, dan mengelola pekerjaan serta tim. Biasanya, kemampuan ini harus dimiliki oleh seorang manajer di dalam tim. Manajemen skill adalah sebuah soft skill yang umumnya didapatkan dari pengalaman ketika memimpin suatu kelompok. Menurut Robert Kurtz yang dilansir dari Corporate Finance Institute, ada 3 jenis dasar manajemen skill yang harus dimiliki seorang pemimpin. C. Pengawasan internal. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Sementara pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi itu. Menurut Sudanto, tahun 1987, pengawasan adalah segala kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. D. Sistem manajemen bank. Sistem manajemen dalam pembahasan ini ialah berhubungan dengan tata cara bank mengatur pola operasional dari berbagai aktivitas bank. Pola ini erat juga kaitannya dengan sistem sentralisasi manajemen atau desentralisasi. Ada 4 macam sistem manajemen bank yang perlu kita ketahui, yaitu 1. Unit banking system.
2. Bulk banking system. 3. Group dan scan banking system. 4. Mix system. 2. Mengatur dan menata aktiva bank. Mengatur dan menata aktiva bank adalah pengelolaan semua harta kekayaan bank dan semua kewajiban bank. Sering pula diartikan sebagai pengelola sumber dana dan pengalokasiannya. Yang pasti adalah keseimbangan antara dua sisi dari neraca bank merupakan tugas yang rutin dari manajemen bank. Artinya, keseimbangan antara aktiva dan pasiva yang tergambar dalam neraca bank merupakan bagian yang amat penting dalam tugas-tugas manajemen bank. Aktiva dan pasiva adalah dua sisi dari gambaran keuangan bank, baik yang berbentuk kekayaan atau harta milik bank, maupun hal-hal yang menggambarkan posisi, utang, kewajiban dan modal bank. Keduanya harus mencapai keseimbangan, di mana faktor yang dapat menyeimbangkan di antara keduanya adalah rugi dan laba dari bank tersebut. A. Mengenai pos-pos neraca, balance sheet, bank komersial, bank umum. Neraca atau balance sheet adalah suatu gambaran dari laporan keuangan bank yang mengemukakan perbandingan yang seimbang antara harta, benda, milik atau kekayaan bank dengan semua kewajiban, utang, dan modalnya. Dengan ringkas, kita bisa menyebutkan bahwa neraca adalah keseimbangan antara aktiva dan pasiva. B. Penggolongan kolektibilitas surat berharga. Kolektibilitas merupakan klasifikasi status keadaan pembayaran angsuran bunga atau angsuran pokok dan bunga kredit oleh debitur serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya. 3. Manajemen permodalan. 1. Pengertian modal. Masih menurut KBBI, modal adalah suatu yang digunakan seseorang atau pengusaha sebagai bekal untuk bekerja, berjuang, dan sebagainya. Dengan demikian, modal adalah semua hal yang dimiliki baik berupa uang, barang, aset lainnya yang dimanfaatkan untuk menghasilkan keuntungan dalam menjalankan usaha. 2. Strategi permodalan. Secara klasik, kita menyebut bahwa bank adalah lembaga kepercayaan. Karena itu, manajemen bank dituntut untuk selalu menjaga kepercayaan masyarakat menggunakan semua perangkat operasionalnya untuk mampu menjaga citra di masyarakat. Salah satu perangkat yang sangat strategis dalam menopang citra tersebut adalah permodalan yang cukup memadai. Sejak Pakto tanggal 27 tahun 1988, otoritas moneter telah menetapkan modal minimum untuk bank umum yang jumlahnya disesuaikan dengan CAR, Capital Equity Ratio, yaitu rasio kecukupan modal yang harus telah sesuai masa konsolidasinya di awal tahun 1994 ini. Modal yang disetor haruslah berupa fresh money, dana segar, dan bukanlah hasil rekayasa dari dana kredit, baik dalam maupun luar negeri. 3. Fungsi modal bank. 1. Fungsi operasional. 2. Fungsi perlindungan. 3. Fungsi pengaturan. 4. Kecukupan modal. Kecukupan modal adalah suatu regulasi perbankan yang menetapkan suatu kerangka kerja mengenai bagaimana bank dan lembaga penyimpanan harus mengenai permodalan mereka. Kategori aktiva dan modal sangat distandarisasi sehingga diberi bobot resiko dalam lingkup internasional. Commonwealth dalam bank menyesuaikan internasional mendorong persyaratan modal di tiap-tiap negara. 5. Capital Adequacy Ratio. Kaitan BIS dan CAR. BIS adalah singkatan dari Bank International Statement, adalah suatu organisasi bank sentral di negara-negara maju yang disponsori Amerika Serikat, Kanada, dan negara-negara Eropa Barat. Jepang sebagai salah satu negara maju yang berada di Asia ikut paling belakang dalam pendirian BIS karena kritik
terhadap sistem moneter Jepang justru yang paling ramai dibicarakan dalam pertemuan awal dari Bank Global. 6. Kewajiban penyediaan modal minimum. Kewajiban penyediaan modal minimum bank diukur dari persentase tertentu terhadap aktiva tertimbang menurut risiko. Sejalan dengan standar yang ditetapkan oleh penetapan Bank Internasional terhadap seluruh Bank Indonesia, kewajiban untuk menyediakan modal minimum sebesar 8% untuk memberikan kesempatan kepada perbankan melakukan penyesuaian permodalannya berdasarkan ketentuan ini. Maka pemenuhan kewajiban penyediaan modal minimum sebesar 8% dapat dilakukan secara bertahap, yaitu sekurang-kurangnya 3% sejak akhir Maret 1992, 2. 7% sejak akhir Maret 1993, dan 8% sejak akhir Desember 1993. Itulah penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.